Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jemi Sutiani, mahasiswi Windrani Intan Lampung, dengan nomor pokok mahasiswa 1911100321 dari kelas G, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Filsafat Pendidikan menurut pemikiran Thomas Aquinas dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Yang pertama, biografi Thomas Aquinas. Thomas Aquinas lahir sekitar tahun 1225 Masehi di Rocca Sicca, yakni daerah antara Roma dan Napoli, Italia. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang memulai studinya di Napoli, kemudian melanjutkan di Paris dan di Caen. Ia wafat pada usia 49 tahun di tahun 1274 Masehi di Biara Fossa Nuova dalam perjalanannya ke konsili di Lyon untuk memenuhi undangan Paus Gregorius X dalam acara konsili di Lyon tersebut. Selanjutnya, pemikiran Thomas Aquinas. Berikut ini adalah rincian pemikiran Thomas Aquinas. Yang pertama, Thomisme. Thomisme adalah aliran filsafat yang dicetuskan sebagai hasil pemikiran Thomas Aquinas, seorang imam Katolik yang saleh. Kata Thomisme berasal dari Summa Theologica, salah satu dokumen paling berpengaruh dalam filsafat abad pertengahan dan terus dipelajari oleh generasi penerus. Yang kedua, Essentia dan Exentia. Ajaran Thomas Aquinas yang dikenal dengan sebutan Essentia dan Exentiani. Essentia mengajarkan hakikat Tuhan, sedangkan Exentia mengajarkan keberadaan Tuhan. Menurut filsafat ini, Tuhan adalah sempurna keberadaannya dan tidak berkembang. Dalam ajaran ini, Essentia dan Extentia tentang Tuhan adalah ada dan satu. Yang ketiga, argumen kosmologi. Ajaran atau filsafat Thomas Aquinas yang ketiga adalah argumen kosmologi dan biasa disebut eologi naturalis. Dalam kosmologi, Thomas Aquinas berpendapat bahwa manusia dapat mengenal Allah melalui akal yang mereka miliki, meskipun pengetahuan tentang Allah yang mereka peroleh dengan akal tersebut tidak jelas dan menyelamatkan. Dan yang keempat, penciptaan. Pemikiran filsafat Thomas Aquinas yang tidak kalah penting dari yang lain adalah filsafat tentang teori penciptaan. Filsafat ini tidak lepas dari ajaran tentang partisipasi dasar yang dia terima dari Agustinus, Neoplatonisme. Dan yang kelima, makhluk murni. Dalam teori filsafat ini, para malaikat yang merupakan makhluk rohani yang murni juga tersusun dari essentia dan exentia. Malaikat itu berwujud roh dan bereksistensi. Dan selanjutnya, jiwa. Pada bahasan teori filsafat tentang makhluk murni menekankan pada hakikat dan eksistensi para malaikat. Sementara pada filsafat jiwa, hal yang ditekankan adalah hakikat dan eksistensi manusia. Menurut teori ini, manusia adalah makhluk yang berdiri sendiri dan terus menata bentuk dan materi. Manusia memiliki jiwa atau ruh dengan tubuh atau jasad sebagai bentuknya. Menurut Thomas Aquinas, jiwa dan jasad tidak dapat dipisahkan, mereka saling berhubungan. Jiwa bukanlah hal yang berdiri sendiri individu, melainkan merupakan daya gerak yang memberikan wujud kepada tubuh sebagai materi. Sehingga manusia memiliki dua hal yang menyatu sebagai pembentuk diri, yaitu pembentuk jasmani dan rohani mereka. Dan yang terakhir yaitu etika teologis. Tidak terlepas dari hubungan dan kehidupan manusia, filsafat teologis yang disampaikan oleh Santo Thomas Aquinas ini mengajarkan tentang moral. Etika mencakup moral yang diberlakukan bagaimana manusia sebagai individu
maupun kelompok atau masyarakat. Menurut ajaran ini merupakan cahaya yang diturunkan oleh Allah dari cahaya manusia atau diturunkan dari tabiat manusia sebagaimana makhluk sosial yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Menurut Thomas Aquinas, tindakan yang menggerakkan manusia kepada tujuan akhir berkaitan dengan kegiatan manusiawi, bukan dengan kegiatan manusia. Perintah moral yang paling dasar dalam melakukan yang baik, menghindari yang jahat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.